Nah, pas kalian main Honor of King, apalagi pakai jungle lincah kayak Lam, kalian pasti tuh benci kan sama Dong Huang. Iya gimana nggak benci, lagi asiknya sangsing-sangsing, tiba-tiba Riri muncul. Terus multi kalian. Mana ceritanya gak ngotak lagi. Nah, kali ini gue bakal bahas cerita hero Dong Huang yang ternyata punya obsesi agar setara dengan para dewa. Nah, sebelum itu kenalin, gue Afis. Channel ini gue bakal bahas cerita-cerita hero Honor of King. Nah, sebelum lanjut, boleh dong gue minta buat kalian like, comment, and subscribe. Oke, kalau udah langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. 全知者 犹如两条相背的枝桠，绵延向不同的。 Ya, Dong Huang hidup di hutan Yomeng Yomeng apa macam cok 云梦泽 ya Yumengze. Dong Huang hidup di hutan Yumengze, hutan yang penuh keajaiban. Di sana tempat Dewi Nuwa menciptakan peradaban dari satu pohon yang bertumbuh besar dan melahirkan peradaban. Nah, sama seperti penghuni hutan yang lain, Dong Huang sangat terobsesi dengan legenda penyihir pengikut Dewi Nuwa. Dan tekad itu membawa Dong Huang ke sekolah yang ada di wilayah Yumengze. Di sana Dong Huang belajar banyak sihir. Nah, sekolah itu dikelola langsung oleh Wu Zhenzu, salah satu penyihir terbesar dari zaman setelah Nuwa. Dan di dinding sekolah itu tergambar mural tentang 9 penyihir ilahi para pengikut Dewi Nuwa. Ceritakan saat Nuwa mengorbankan dirinya untuk menyegel langit, 9 dukun ilahi ini melanjutkan misinya, menjaga langit, menjaga keseimbangan hutan, sampai akhirnya mereka menghilang ke dalam hutan Yumengze ratusan tahun yang lalu. Nah, orang bilang suatu hari mereka bakal kembali saat seorang pewaris jati lulus ujian, dan Dong Huang mempercayai bahwa dirinya lah pewaris kekuatan itu. Obsesinya mulai tumbuh. Ia belajar semua yang dia bisa, bahkan sampai melampaui gurunya sendiri, ya Gui Guzi. Nah, penelitiannya tuh terhadap awan kuning misterius yang bernama Yunbo jauh lebih dalam dari siapapun. Nah, Yunbo ini bukan awan biasa. Ini adalah awan yang menyimpan sisa-sisa energi dari keajaiban langit dari zaman ketika Nuwa masih berada di bumi. Dan Dong Huang mulai bereksperimen, tidak cuma mempelajari Yunbo, tapi juga menggunakannya ke dalam tubuhnya sendiri. Dong Huang ingin jadi lebih dari penyihir. Ia ingin jadi setara dengan para dewa. Bahkan kalau bisa, Dong Huang ingin menjadi dewa itu sendiri. Nah, setelah bertahun-tahun belajar, Dong Huang akhirnya lulus ujian para penyihir. Tapi bukan kekuatan yang ia dapatkan, melainkan bencana. Langit yang disegel Nuwa kembali retak, kekuatan jahat menyerbu hutan, dan semua kebenaran tentang penyihir dan para dewa akhirnya terkuak di hadapannya. Ia menyaksikan sendiri kebusukan Wu Zhenzu, perjuangan pahit gurunya Gui Guzi, dan juga pengkhianatan dari orang-orang yang dulu berjalan bersamanya. Nah, di momen itulah puncak obsesinya melewati batas. Ia menganggap bahwa batas antara penyihir dan dewa sudah hancur, dan Dong Huang akhirnya mutusin buat melewatinya. Dan tubuh yang telah dimodifikasi oleh awan Yunbo, dia nekat menyerap kekuatan keajaiban secara paksa, sesuatu yang bahkan penyihir ilahi ataupun dewa enggan ngelakuin hal senekat itu. Namun Dong Huang berhasil. Ia menjadi makhluk pertama yang mendekati konsep Tuhan. Dalam bentuk manusia, tubuhnya berubah, pikirannya tercerahkan, dan juga kekuatannya tak terhingga. Tapi perubahan ini datang dengan harga yang harus dia bayar. Sebagian dari para penyihir menyebutnya sebagai pengkhianat. Gurunya yang paling dia hormati pun memilih pergi, menolak mengikuti langkahnya. Dan sekarang Dong Huang benar-benar sendiri. Tapi dia nggak peduli, karena sekarang dia telah membuka jalan baru, jalan yang menuju harapannya selama ini, yaitu jalan menuju ketuhanan yang sejati. 全知者犹如两条相背的枝桠。 Nah, setelah menyusun rencana, Dong Huang merubah Yunmengze menjadi kota Dongsen, kota yang ia impikan dan ia pimpin, atau lebih dikenal dengan altar Dewa Timur. Dan akhirnya Dong Huang menjadi dewa untuk para pengikutnya. Dengan kekuatannya, dia menarik orang-orang yang punya ambisi serupa, mereka yang kecewa dengan sistem lama, yang lelah dengan tradisi yang gak memberi mereka apapun, dan mulai mengikuti jalan Dong Huang yang menjanjikan pengetahuan dan kekuatan. Mereka menjadi pengikutnya dan mendapat julukan yang maha tahu. Nah, dipimpin langsung oleh Dong Huang, mereka menolak prinsip lama dan membentuk peradaban baru di bekas kota berkabut, kota para maha tahu. Dong Huang Tai, nama barunya. Dong Huang mulai membentuk kekuasaannya
dan gak lagi pakai mantra lama yang puitis yang memuja para pencipta, dan menciptakan sistem baru yang lebih praktis dan lebih menyeramkan, dan juga membuat mantra reinkarnasi. Dengan mantra ini, kekuatan hidup diambil dari makhluk lain, dimasukkan ke benda bernama Airwember. Energi itu bisa dipakai buat senjata atau bahkan dimasukkan langsung ke tubuh para pengikutnya. Dan Airwember hanya bisa diakses oleh Isshin Donghuang. Dia juga membangun lingkaran ajaib, struktur raksasa penuh rune kuno, mengalirkan energi yang diambil dari kehidupan lain, digerakkan untuk memperkuat para pengikutnya. Dan yang paling mencolok adalah ritual gerhana. Setahun 2 kali seluruh kota menyerap energi kehidupan. Saat ritual dimulai, awan menggelap, cahaya matahari memudar, dan kota pun ditelan oleh kegelapan. Dan saat itulah Donghuang mendapatkan keabadian dan memperbarui tubuhnya. Dan di tengah kota itu, Donghuang duduk tinggi di istananya, dikelilingi oleh para pengikutnya yang memujanya. 全知者犹如两条相背的枝桠，绵延向不同的方向。 Dan itulah kisah hero Donghuang, seorang murid biasa yang terlalu berambisi hingga mengubah dirinya jadi sesuatu yang dewa pun enggan buat ngelakuin hal itu. Oke, kalau kalian suka kisah-kisah kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Gue Afif, sampai jumpa di cerita hero selanjutnya.